Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Araihan TV. Kali ini saya berada di ruangan. Ini bukan ruangan yang betul-betul mistis, tapi kita di sini akan mencari atau kita di sini akan mengungkap cerita-cerita kejadian mistis ya yang bertajuk ngemis, nyarita pengalaman mistis yang terjadi kali ini, yaitu yang akan menimpa kita ya, kejadian-kejadian yang menimpa kita pada saat penayangan live streaming di Fanspage ataupun syuting non live streaming. Apa saja yang pernah terjadi ya, kita kehadiran narasumber ya, kedatangan narasumber di mana khusus kali ini ya kita akan membuka apa saja yang pernah terjadi oleh tim Araihan TV. Pengalaman mistis apa saja yang pernah terjadi kita tampilkan, kita panggil Mang Apan. Tepuk tangan buat Mang Apan. Ya, selamat datang kembali Mang. Alhamdulillah. Kita silaturahmi lagi, kita kumpul-kumpul lagi Mangnya. Kita akan coba mencari suasana baru, kita akan coba dengan konten baru. Khusus di musim penghujan ini karena susah kemana-mana ya Mang. Jalan jeblok, susah kemana-mana. Jadi kita akan tampilkan sebuah, ini bukan podcast ya, tapi ini ngobrol-ngobrol santuy gitu. Cerita pengalaman mistis. Cerita pengalaman mistisnya moal tegang teh mah gitu. Nah, ya kita di sini mengambil tema ngemis ya, yang artinya nyerita pengalaman mistis. Untuk pengalaman kali ini kita akan membuka apa saja yang pernah terjadi pada tim Araihan TV pada saat penayangan live streaming di Fanspage ataupun dalam perjalanan menuju lokasi tempat explore ataupun pulang ke rumah. Apa saja yang terjadi. Kita Mang, siap Mang? Siap. Ayo kita buka, dimulai dari pertama. Pertama kita di daerah Pamengpeuk ya Mang. Entah di Pamengpeuk itu teh banyak sekali kejadiannya Mang sebelum live streaming. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kalau dia tadi dia di dia cicing. Oh di eta. Kenal ngaranna teh. Namanya deui Ya tahu lah apa namanya, salah satu tempat di Nagreg aja Pak. Lapang Durung. Lapang Durung ya, bagus deh. Terima kasih buat kameramen ya, Lapang Durung ya. Masalah aja kameramen ini ya, gitu. masalahnya kameramen. Nah, untuk di Lapang Durung Mang, waktu itu kan berpencar ya, ada yang ke Pamengpeuk, ada yang ke Lapang Durung. Nah, yang waktu itu ke Lapang Durung Mamang sama Sahrul ya, si Auh. Nah, ada kejadian apa itu Mang situ Mang? Pertama sih enggak, datang mah biasa sih, memang datang mah biasa pertama datang mah. Cuma pas tim kami menyalakan dupa, kita kan cepet-cepet pulang. Ya. Cepat-cepat pulang teh bukan karena takut mau apa ya. Cuma kan yang di Pamengpeuk kan takutnya ada apa-apa. Nah, dia cepet-cepet pulang. Nah, tim kami ini Sahrul kayak udah nggak enak ya, badannya udah nggak enak. Dia yang bawa motor, terpaksakan saya di belakang. Nah, di belakang selama saya di belakang itu kayak ada yang nempel masuk, ada yang jalan. Berarti itu belum penayangan di live belum live itu belum live, belum pengambilan gambar ya belum. Nah udah gitu kan sampai di Pamengpeuk. Nah itu baru kerasa saya kok nggak enak mual, kayak udah yang masuk, cuma dimuntahin. Nah sama Sarul bantu dikeluarin. Nah itu kejadian sebelum live tuh begitu kejadiannya.
seperti itu. Berarti Hmm. itu beda ya sama di Pamengpeuk, itu mah yang di lapang durungnya berarti Itu yang yang lapang arah durung. Jadi, mau ke yang Cibisoro. di lapang durung ikut kayaknya mah gitu. Oh, jadi nempel gitu lah istilahnya, Nempel. nempel di Mamang Sampai sendiri. kan sampai live di Pamengpeuk kan udah enak badan sampai berat. Oh. Itu aja. Nah, oke guys, yang pertama mungkin itu ya yang terjadi pada tim kami Mang Apan, yang dimana Mang Apan merasakan ada yang nempel. Jadi pas penayangan live di fanspage di Facebook, pas di lokasi di Pamengpeuk itu terasa beratnya Mang. Udah berat. Udah berat Saya di udah situ. berat Jadi gitu. jadi mungkin kurang fokus juga ya Mang. Kurang. Terus ada dari situ ada kejadian apa lagi Mang sesudah di situ? Kalau di kejadian gitu kan saya langsung, kalau misalkan mesinnya udah tidak berfungsi ya, Iya. udah berat kan ya. Mm-mm. Paling lihat-lihat penampakan aja sih, cuma bayangan-bayangan. Cuma saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu emosi lihatnya. Terlalu gitu. barbar ya, Terlalu barbar. Karena di punggung udah terasa berat gitu, udah banyak yang ikut. Itu yang terjadi di Lapang Durung dan Pamengpeuk Iya. berarti ya Mang. Terus kejadian-kejadian selanjutnya di lokasi mana Mang? Paling lokasi di asrama TNI. Oh ya, yang di Yang asrama TNI itu. Itu kan ada asrama TNI sampai ke 2 kali ya. Iya. Hari pertama ada 2 sesi. 2 sesi, terus sesi pertama kan kita collab barengnya sama Ya, sama Bandung Timur Ghost Bandung Explore Timur waktu itu. Explore. Terus yang keduanya juga kita cuma sendiri ya. Ya, tim Araihan TV. Dengan TV itu cuma Iran TV aja sih. Ya. Yang paling pengalaman yang paling menegangkan ya itu yang season pertama. Berarti dari asrama TNI ke lokasi mana selanjutnya? Asrama TNI teh kita teh langsung ke mana ya? Pila. Pila. Oh ya, pila yang di itu ya. Yang Daerah Nagrek, masih daerah masih Nagrek Nagrek, gitu. ya yang di atas berarti ya. Heeh. Yang mau ke arah ke patrol. Nah, Yang mau ke arah ke situ patrol. di situ saya nggak terlalu itu sih, nggak terlalu apa, sama itu juga. Cuman yang bikin aneh pas nyalain apa sih menyan ya? Oh ya, Ya penyalain menyan itu api menyala pemirsa. Jadi menyan biasanya kalau dinyalain cuman ya kayak bat nyamuk aja gitu nyalanya. Tapi ini apinya nyala kayak apa sih kalau disebutnya banaspati ya. Kalau disebut kayak banaspati. Nah seperti itu yang kejadian di Pila. Mungkin nggak terlalu mencekam ya Mang kalau di Pila mah. Tidak terlalu. Mungkin di Pila terlihat sosok makhluk tinggi besar seperti itu. Ya mungkin itu yang terjadi di situ mah seperti itu ya. Terus kalau jadi sahabat, waktu itu Mang Apan pernah diminta untuk bergabung bersama channel lain, yang mana channel itu kekurangan personil untuk explore gitu. Jadi Mang Apan pernah ikut bersama channel itu ya. Kejadian apa Mang yang terjadi Mang? Banyak sih. Sebelum Bentar. Itu lokasinya di mana Mang? Di Lingkar. Oh yang jembatan itu. Rel kereta. Oh yang rel kereta Citiis ya kalau orang di sini Kalau bisa Citiis. bilang Citiis lah. Gimana Mang? Itu teh memang sebelum saya ke situ emang di channel lain tuh udah ada yang lempar ya. Terus ada penampakan nenek katanya gitu. Pas saya ke situ memang benar. Memang benar. Pas di ring 3 gitu. Ring 1 sama ring 2 gitu. Ring 1 tuh emang ada nenek-nenek bungkok gitu. Terus kalau yang ring 2 itu kayak kepalanya aja. Oh cuma kepalanya aja nampak. Kepala nampak sama sosok kayak kunti lah kayak gitu. Jadi emang nggak terlalu kelihatan, cuma Samar gitu. samar gitu aja. Nah udah gitu saya lari ke bukit Berarti ke atas atasnya lagi lagi dari rel tuh ke atas bukit itu banyak penampakan, ada pocong, cuma ya namanya samar ya, di atas muka kelihatan jadi samar, cuma dia kayak kucing-kucingan dikejar ngilang, tapi pas
saya udah maju udah ada lagi di belakang gitu. Terus ke channel yang lain juga beraninya ke channel lainnya lempar-lemparnya, tapi ke saya nggak pernah. Oh, nggak pernah ngelempar gitu. Nggak pernah. Jadi yang punya channel itu mah pernah lempar terus. pernah ngelempar terus gitu. Lempar terus. Sampai-sampai kan saya pas terakhir nyampe Korea lagi di jembatan itu kan dia ada sosok wanita kayak diem aja gitu kan, kayak jembatannya ada apa buat ini apa Iya. pinggirnya itu Iya. kayak di situ diem. Nah pas saya lagi diem di situ, channel yang lain kan di sebelah sana dekat bukit, nah itu ada yang lempar, itu ada sosok kayak sosok hitam Tinggi besar. iya kayak kalau disebut siluman nggak tahu siluman apa sih itu mana, cuma yang sering ngeganggu itu ya emang itu yang siluman itu. Oh, yang sering ngeganggu Yang di sering sekitar. ngeganggu. Cuma saya pas mau pulang itu si nenek itu dia minta apa sih namanya itu kayak apa, kayak minta sesajen. Jadi kalau misalkan nggak pakai sesajen itu dia ikut walau alam ya, Iya. nggak tahu apa di jalan nanti ya yang channel lain. Nah cuma saya nganjurin gitu sampai krunya itu ada yang pergi dulu beli dupa supaya dia nggak ikut. Iya. Nah, kalau gitu ya udah saya tinggalin aja karena saya kan udah malam loh, besoknya mau kerja Oh lagi. gitu. Jadi alhamdulillah sih pas besoknya ketemu sama yang channel itu nggak ada apa-apa. Ya udah Alhamdulillah. sama. Ya itu yang paling menegangkan di situ. Cuma kalau ke saya nggak ada sampai lempar-lempar, Cuma nampakin doang ya. nampakin doang. Cuma nampakin doang. Cuma kalau yang ke channel lain ya itu sampai Sampai ngelempar-lempar. ngelempar. Kayak orang lempar tapi kalau disebut nggak ada orang di situ. Dilihat ke atas nggak ada orang. Berarti interaksi mau bicara atau menyampaikan sesuatu mah nggak ada ya, Mang? Cuma Nggak ada. nampakin doang sama. Mau pernah dimasukin mau interaksi. Cuma kan takutnya nggak kuat. Iya. Takutnya karena kan saya aja sendiri ya masih nggak kuat gitu ngeluarinnya. Kalau misalkan ada yang lain bisa nahan saya ya bisa aja sih gitu. Nah, itu yang sama channel lain gitu. Ya. Lanjut waktu itu bersama kami kembali ya di Araihan TV di Penspeg Live. Lanjut ke lokasi mana emang? Kita lanjut ke lokasi Masuk Majalaya belum? belum villa yang di apa sih? Oh, yang di Serewen. Serewen. Oh, yang di Serewen itu cuman pas pembukaan aja ya. Ya, Ada pembukaannya, nampak pocong. Pas deket gubuk, deket tangkal pisang ya. tangkal pisang. Pohon pisang. Hmm. Tadi situ emang saya juga merasakan ya pemirsa, pas pertama kali saya menyalakan HP untuk live streaming, saya fokus di HP untuk live streaming di Penspeg gitu, tapi si Mamang lihat gitu, pas saya lihat emang ada cuman sebentar gitu, pas dikejar udah nggak ada ya, Mang, udah nggak ada gitu. Pas dikejar niatnya cuman mau diabadikan gitu, ditayangin di pipe gitu. Kadang kan barangkali mau kalau eksis. misalkan kita lihat di mata kita sendiri kan lihat, Iya. tapi kadang di kamera Ya. nggak masuk gitu kan. Kadang pas live kita nggak lihat tapi kamera masuk. Kamera masuk. Nah, gitu. seperti itulah apa sih penampakan Karena kan kalau di kamera kan taunya kan sama yang nonton kan. Oh, yang kita nonton kan yang nggak lebih tahu, tahu, yang lebih yang tahu. jeli gitu ya. Gitu. Lanjut ke mana, Mang? Daerah Majalaya paling ya. Udah masuk Majalaya berarti ya. Udah kita udah masuk Majalaya. Pemirsa, sahabat, waktu itu kita diundang ya atau dipanggil oleh warga masyarakat Pajagalan, Majalaya, yang mana di lokasi tersebut atau di daerah Majalaya terdapat bangunan tua atau semacam rumah ya, rumah yang konon katanya puluhan tahun terbengkalai. Oke pemirsa, tuh udah membahas rumah di Majalaya udah merinding. Di situ mah banyak sekali interaksi pas pertama kita masuk. Saya pribadi ya, pas pertama masuk ke gerbang, pas lewat gerbang itu udah disuguhin sosok harimau.
Pokoknya namanya mang si Majalaya pas pertama masuk udah di istilah Sunda mah disampakeun ku harimau gitu nya. Kita belum belum streaming aja kan, udah belum streaming live Itu kan kita belum udah streaming. mulai, Itu. udah mulai, Ada interaksi, udah interaksi. udah ada semacam yang mau hajar kita gitu ya. Nah, karena sebelum kita live kan saya sendiri kan udah bentrok sama itunya. Udah. Jadi sahabat ya, pas kita tim dari Araihan TV mulai masuk ke area tersebut, gudang rumah tersebut, merasakan ada benturan energi gitu ya, ada benturan. Saya pribadi merasakan hal tersebut gitu ya, benturan-benturan yang sangat luar biasa di rumah tersebut. Jadi waktu penayangan pertama di channel di Fanspage bahkan si Mamang juga dimasuki gitu ya, kerasukan. Yang saya tahu si Mamang kuat, yang tahu si Mamang kebal gitu ya, tapi pas di rumah tersebut si Mamang kenok. Nah Mang, bisa diceritakan? Sebenarnya sih pas pertama live itu yang session ke-1 ya, yang pertama mungkin kan udah mulai panas mungkin ya. Saya dari awal pertama masuk kan saya udah istilahnya udah ngomong kan sih enaknya ya, sompral udah nantang. Terus kan di atas kan udah ngomong apalah yang pokoknya istilahnya ya mungkin istilahnya mancing emosinya dia gitu ya, Mereka penunggu ya. mereka penunggu. Nah di situ ada pertama kan yang silitnya kan Kunti. Iya. Nah, Kunti tapi kan udah mulai tarik menarik kan dari situ. Nah cuma dibiarin dulu, dia kayaknya mancing emosi saya. Tadinya kan saya mancing emosinya dia, cuma pas gitu saya kepancing emosinya mereka gitu kan. Nah dilihat dari pertama ke atas itu nggak ada, cuma dia satu sosok itu kan satu. Iya. Terus ke bawah. Nah yang udah keluar itu pas sama warga yang di sana masuk. Nah itu ada sosok hitam besar di kamar. Yang di kamar itu ya, yang ada kalender. Yang kalender itu sosok hitam gede. Cuma kan istilahnya saya tuh berani itu karena apa? Dia sendiri. Iya. Ya. Karena ya dianggap kalau yang kayak Kunti gitu kan ya dianggap ya lah nggak ini gitu ya. Cuma ya itu kan dia cuma ada satu gitu ya. Nah pas masuk saya kan mungkin lihat ya di videonya saya nendang tembok. Nah saya mantal. Nah, pas saya keluar itu sosok itu bukan satu. Malahan kalau siluman ya namanya nggak tahu dari siluman mana ya, tapi kayaknya kayak siluman kera ya. Itu kayak apa? Kalau dibilangnya mah kayak ngeroyok gitu. Iya. Cuma saya dihalangin di lingkar gitu seperti itu. Nah itu yang nggak kuatnya, kenapanya dari situ. Jadi saya sama dia tuh dipancing emosi dulu, emosi saya kan kepancing emosi. Nah saya masuk ke situ, tapi di belakang dia banyak. Jadi sehingga di situ juga memang langsung istilahnya kenop gitu ya. Kenop, iya emang. Ya. Emang sekarang aja kayak gini aja. Saya aja misalkan ya 1 lawan 1 oke. Oke, ya. 1 lawan 2 masih oke. Ya. Kalau 1 lawan 10 aja udah lawan 10, udah gak akan kuat. Nah, itu kenoknya di situ gitu. Jadi dia beraninya main keroyok gitu. Jadi kenoknya di situ gitu. Cuma tadinya kan mau dilanjutin, cuma kan ada tim kita sendiri kan ya udah daripada nanti ke warga jadi bahaya kan. Iya. Nah gitu sahabat, jadi pas sesi pertama baru 1 jam kalau nggak salah ya di dalam rumah itu si Mamang kenok. Niatnya kita mau melanjutin ya, cuman di dalam kan ada warga ya yang mengarahkan kita jalan-jalannya mana saja. Tapi pas si Mamang kenok itu udah tidak mungkin lagi dilanjutkan gitu ya, karena
bahaya juga ya untuk warga, karena warga yang kurang paham mungkin dengan bahasa metafisika, supranatural dan lain-lain pasti akan merasakan benturan yang lebih dahsyat gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan seperti itu. Sehingga seminggu kemudian kita masuk lagi ke ruang tersebut, di situ kejadian juga ya Mang. Tambah parah. Nah, di situ tambah parah si Mamang. Tambah Si parah. Mamang bahkan kalau saya perhatikan itu rajanya dari siluman monyet ya, siluman kera gitu ya. Rajanya yang pertama sih bukan emang. Yang pertama sih kayak yang punya rumah mungkin ya. Atau Iya sih. karuhun ya, mun Mungkin lima karuhun kayak gitu. karuhun yang punya rumah itu. Nah, sudah masuk yang karuhun dari rumah itu dihantam si Mamang oleh istilah namanya raja kera, siluman kera, itu rajanya yang menghantam. Itu saya juga kewalahan nahannya. Puasa. Ya Rabbi sholli ala Ini jadi sesudah dari rumah itu hampir semua dari TV hampir semua kru semuanya merasakan hal yang sama. Sesudah pulang dari rumah terbengkalai tersebut di Majalaya, kita kembali ke rumah masing-masing. Di situ hampir beberapa minggu kita nggak explore karena emang badan kita sangat terkuras banget energi, sampai-sampai emang ada yang sakit gitu ya. Tapi alhamdulillah selang berapa minggu kemudian semuanya sehat kembali, dan alhamdulillah kita bisa explore lagi. Kalau nggak salah beres dari situ ke pabrik di Majalaya, ya pabrik Kita anduk. berdua. Itu pabrik anduk yang menurut saya paling paling menakutkan gitu ya, atau bukan menakutkan sih, lebih mencekam gitu ya. Nah itu Lebih juga mencekam. yang pabrik anduk itu kita masih bersambung ya. Hmm. Kita belum Belum sampai sepenuhnya. sepenuhnya selesai aja dari situ, kita enggak, karena Niatnya mah pengen lagi ya Bang, ke niatnya situ pengen lagi, pembuktian. cuma keadaan kondisi ya kayaknya nggak mungkin, terus cuaca lagi. Cuaca sekarang Lumayan sedang sih kalau dari di sana ke mana-mana. Majalaya, aduh kok hujanan teh, Mm-mm. terus explore lagi, Ya. ya nggak akan bener. Nah, pemirsa mungkin sahabat-sahabat pasti penasaran dan banyak yang berkomentar dan banyak yang berkomen ya gitu ya di fanspage. Coba hadirkan atau mediasi dengan sosok yang ada di rumah Majalaya itu. Saya juga pengen tahu gitu ya. Barangkali mereka berkenan untuk dipanggil ke sini. Mudah-mudahan berkenan ya. Saya sendiri kurang bisa ya memanggil atau memasukkan gitu ya. Tapi si Mamang siap ya dimasukin di mediasi gitu ya, Siap. Mang. Mungkin saya kurang paham gitu ya untuk memediasi, untuk memasukkan dari sana dimasukkan ke badan si Mamang untuk kita gali apa saja gitu yang ada di sana. Orang